Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah, sholatan ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Sholihul Hadi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi studi fikih dan teman-teman yang berbahagia. Pada perkuliahan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sejarah hukum Islam era tabi'in, tabi'in. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri Ulumil Istifaiyah dengan NIM 20206100069, Umi Faridatul Alimah dengan NIM 20206100086, Almaida Nurul Hasanah dengan NIM 20206100099. Langsung saja, yang pertama, pengertian tabi'in. Menurut pendapat Al-Khatib yang dikutip dalam Hasbi Asyidki 1974155 mengemukakan bahwasanya tabi'in adalah orang yang menyertai sahabat. Kebanyakan ahli hadis berpendapat bahwa tabi'in adalah orang yang bertemu sahabat meskipun tidak berguru kepadanya. Yang kedua, sumber hukum pada masa tabi'in. Dalam melakukan ijtihad, para tabi'in mengikuti cara yang telah dirintis sebelumnya oleh para sahabat, meliputi yang pertama Al-Quran, merupakan sebuah kitab petunjuk dan bimbingan agama secara umum. Oleh karena itu, ketentuan hukum dalam Al-Quran tidak bersifat rinci. Pada dasarnya, ketentuan Al-Quran merupakan kaidah-kaidah umum. Yang kedua, sunnah. Intinya adalah ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang disampaikan lewat ucapannya, tindakan, ataupun persetujuannya. Yang ketiga, ijma, merupakan kesepakatan para ulama atau ahli hukum yang melakukan penemuan hukum syara. Apabila tidak ditemukan dalam ijma, mereka berpedoman kepada hadis ijtihad pribadi dari sahabat yang dianggap kuat dalilnya. Yang keempat, qiyas, merupakan perluasan ketentuan hukum yang disebutkan di dalam teks Al-Quran dan Sunnah sehingga mencakup kasus serupa yang tidak disebutkan dalam teks kedua sumber pokok itu berdasarkan persamaan. Untuk sahnya dilakukan qiyas harus terpenuhinya 4 rukun qiyas. Yang pertama, adanya kasus pokok, yaitu kasus yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis. Yang kedua, adanya ketentuan hukum kasus pokok. Yang ketiga, adanya kasus cabang, yaitu kasus baru yang belum ada ketentuan hukumnya. Yang ketiga, adanya ilat bersama, yaitu alasan hukum yang sama antara kedua kasus bersangkutan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membacakan tentang hukum dalam tabi'in. Pada masa para sahabat yang kemudian disusul masa para tabi'in, prinsip-prinsip yang diwariskan Nabi itu berhasil digunakan, menopang ditegakkannya kekuasaan politik Imperium Islam yang meliputi daerah antara Nil sampai dengan Amudarya, dan kemudian segera melebar dan meluas sehingga membentang dari semenanjung Iberia sampai lembah Sungai Indus. Tuntutan intelektual itu mendorong tumbuhnya suatu genre kegiatan ilmiah yang sangat khas Islam bahkan Arab, yaitu ilmu fikih. Tetapi sebelum ilmu itu tumbuh secara utuh, agaknya yang telah terjadi pada masa tabi'in itu ialah semacam pendekatan adoks dan praktik pragmatis terhadap persoalan-persoalan hukum. Dengan menggunakan prinsip-prinsip umum yang ada dalam Islam, yang ada dalam kitab suci, dan dengan melakukan rujukan pada tradisi Nabi dan para sahabat serta masyarakat lingkungan mereka yang secara ideal terdekat, khususnya masyarakat Madinah. Pendekatan ini dimungkinkan karena watak dasar hukum Islam yang lapang dan luas, sehingga mampu menampung setiap perkembangan yang terjadi. Selanjutnya adalah pengertian tabi'ut. Tabi'ut tabi'in atau taba'ut tabi'in adalah generasi setelah tabi'in, artinya pengikut tabi'in adalah orang Islam teman sepergaulan dengan para tabi'in dan tidak mengalami masa hidup sahabat Nabi. Tabi'ut tabi'in adalah di antara 3 kurun generasi terbaik dalam sejarah manusia, setelah tabi'in dan sahabat. Tabi'ut tabi'in disebut juga dengan murid tabi'in. Menurut banyak literatur hadis, tabi'ul tabi'in adalah orang Islam dewasa yang pernah bertemu atau berguru pada tabi'in dan sampai wafatnya beragama Islam.
Dan ada juga yang menulis bahwa tabi'in yang ditemui harus masih dalam keadaan sehat ingatannya, karena tabi'in yang terakhir wafat sekitar 110 sampai dengan 120 Hijriah. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Al-Maidah Nur Hasanah, yaitu daftar ulama tabi'ut tabi'in. Yang pertama adalah imam mazhab yang masyhur, yaitu Sunting Abu Hanifah, namun dianggap oleh sebagian ulama sebagai tabi'in karena dia bertemu dengan sahabat Anas bin Malik dan meriwayatkan hadis darinya juga dari beberapa sahabat yang lain. Malik bin Anas, Anas Muhammad bin Idris, dan Asy-Syafi'i. Selain itu Ahmad bin Hanbal. Selanjutnya ada ulama tabi'ut tabi'in. Yang pertama Sunting Sufyan Ats-Tsauri tahun 97 sampai 161 Hijriah. Yang kedua Sufyan bin Uyainah tahun 107 sampai 198 Hijriah. Yang ketiga Al-Auza'i wafat tahun 1508 Hijriah. Yang keempat Laits bin Sa'ad. Yang kelima Abdullah bin Al-Mubarak. Yang keenam Waqi Abdurrahman bin Mahdi. Yang ketujuh Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Yang kedelapan Yahya bin Ma'in. Yang kesembilan Ali bin Mahdi. Yang kesepuluh Agusi bin Al-Mustajabi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat tutur kata maupun kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.